Ada teman-teman yang berasumsi, katanya kita kultur kutu air, kalau airnya itu sudah lama, lebih dari 1 bulan, itu nanti akan muncul kutu jet. Sebenarnya tidak seperti itu. Sama dengan kutu air, kutu jet tidak akan muncul apabila tidak ada larva atau tidak ada starternya. Kenapa bisa ada kutu jet? Berarti ada air. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube dimanapun berada. Yang sekali video-video yang kami sampaikan ulasan bagaimana mengkultur kutu air jenis Moina, Dapnia magna, termasuk diantaranya bloodworm ya, cacing darah. Nah, pada video kali ini kami sengaja ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang dimana pertanyaan ini cukup penting ya untuk kita sampaikan. Dari Kang Dede Setiawan, katanya kutu air apa sama dengan jentik nyamuk? Ya beda lah Kang. Kalau kutu air itu jenis krustasea ya, yaitu jenis udang purba. Nah kalau jentik nyamuk itu dia dari larvanya nyamuk, berbeda, sangat berbeda. Bentuknya juga berbeda, kemudian genus klasifikasinya sudah berbeda. Kang Mudor bertanya seperti ini teman-teman. Bang, kenapa bak DM, maksudnya Dapnia magnanya, kok ada kutu jet sama kutu batu, gimana cara menanggulanginya? Oke, pertanyaan yang bagus. Teman-teman semuanya, tidak hanya Dapnia magna, jadi Moina macrocopa itu juga lokasi kultur atau wadah kultur kita itu rawan dimasuki oleh kutu jet. Nah, kutu jet itu tidak muncul secara serta-merta. Dalam artian seperti ini, ada teman-teman yang berasumsi, katanya kita kultur kutu air, kalau airnya itu sudah lama, lebih dari 1 bulan, itu nanti akan muncul kutu jet. Sebenarnya tidak seperti itu. Sama dengan kutu air, kutu jet tidak akan muncul apabila tidak ada larva atau tidak ada starternya. Kenapa bisa ada kutu jet? Berarti ada air yang terkontaminasi dengan larvanya kutu jet. Atau kalau tidak dari air, mungkin dari alat-alat. Bisa dari serokan, bisa dari apa ya? Gelembung misalkan, pompa gelembung itu yang pernah kita celupkan ke kolam misalkan yang ada larva kutu jetnya, itu bisa masuk. Dan bisa banyak sekali jalannya, terutama dari air ya. Air yang rawan mengandung kutu jet itu terutama air-air dari kolam tanah. Makanya untuk kultur kutu air baik Moina maupun Dapnia, kami tidak menyarankan teman-teman mengambil air dari kolam tanah atau dari sungai atau dari sawah atau dari rawa-rawa. Biasanya walaupun terlihat bening, tapi lama-kelamaan akan muncul kutu jet karena memang ada larva yang terdapat di dalamnya. Nah, kami menyarankan untuk kultur itu sebagusnya adalah air sumur bor atau sumur gali. Jika teman-teman menjaga dengan baik dan termasuk alat-alat, serokan segala macam kita jaga dengan baik, insya Allah tidak akan terkontaminasi yang namanya kutu jet ya. Walaupun seperti video yang kami upload beberapa minggu lalu bahwa si Malabatu nggak pernah ganti-ganti air sekarang. Jadi air ketika sudah selesai panen kita kasih probiotik, kita kasih aerator, kita diamkan, jangan kasih pakan dulu. 4-5 hari kemudian akan muncul lagi kutu airnya. Kita panen lagi, setelah menurun lagi seperti itu lagi. Nah, dan dijamin tidak ada kutu jet yang akan muncul. Kenapa? Karena kami benar-benar protektif terhadap yang namanya alatnya. Kemudian air gitu kan. Jadi tidak menggunakan air sembarangan. Dan serokan pun yang buat kultur di Moina itu kami tidak campur dengan yang di kultur Dapnia. Dapnia khusus serokannya, Moina khusus, dan lokasinya pun agak berjauhan karena kami khawatir ada cipratan air dari Dapnia atau ke Moina dan keduanya bisa akhirnya saling kontak sehingga kutu air tersebut sudah tidak steril lagi, jadi genetiknya sudah tercampur. Oke, itu pertanyaan dari Kang Mudor. Kemudian dari Kang Rizal, pertanyaannya, saya nyoba di tempat indoors dan ada AC, kenapa gagal terus? Mohon informasinya Bang. Oke. Nah teman-teman, pengalaman kami kultur kutu air baik jenis Dapnia magna maupun Moina yang terbaik memang ada di outdoor ya. Outdoor itu paling baik, tapi kendalanya tidak semua teman-teman yang kultur memiliki lokasi yang cukup bagus ya untuk lokasi kultur. Oleh sebab itu teman-teman memaksakan tetap kultur di indoor, termasuk kami juga nih, ada yang di outdoor, yang di indoor pun ada. Tapi syaratnya walaupun kita kultur di indoor itu pencahayaan harus tetap ada, jadi tetap terang. Misalkan ventilasi, atau walaupun nggak ada ventilasi pada saat siang hari, pintu kita buka lebar-lebar, cahaya masuk itu. Tapi ketika Kang Rizal dia kultur di ruangan ber-AC, ya itu susah sekali untuk berkembang. Jadi walaupun di indoor, intinya kutu air tetap membutuhkan cahaya, Itu dari faktor kutu airnya. Kemudian dari faktor air.
Nah, dengan cahaya yang baik, maka proses dekomposisi senyawa-senyawa organik yang ada di dalam air tersebut akan terbantu. Termasuk salah satunya adalah proses fotosintesis yang dilakukan oleh bakteri PSB, yaitu fotosintesis bakteri itu juga membutuhkan cahaya, teman-teman. Jadi, walaupun di indoor, kesimpulannya kita tetap harus ada cahaya. Di outdoor pun, cahayanya luas, itu juga nggak boleh langsung diterik matahari. Kalau langsung tengah hari, pagi sampai sore dia kebakar, itu juga akan gagal. Nanti airnya akan berwarna hijau, bagian atasnya akan berbusa, dan beberapa hari kemudian teman-teman akan melihat Dapnia atau Moinanya itu akan pada ngapung di atas, pada mati. Jadi walaupun di outdoor pun, misalkan di teras rumah, ya kan, masih di bawah atap di samping garasi, atau di bawah pohon misalnya, teman-teman, atau sengaja dibuatkan atap seperti itu. Nah, itu bagus ya. Jadi di outdoor pun pencahayaan tidak boleh terlalu terik. Itu kesimpulannya, teman-teman. Bang Deo ini cara mencegah agar nyamuk nggak bertelur di kultur gimana? Oh iya, Bang Deo, kami sudah beberapa kali membuat video cara mengatasi jentik nyamuk ya, teman-teman. Itu sudah ada 2 atau 3 video yang kami upload. Caranya itu gampang. Yang paling simpel adalah menutup bak kulturnya. Dengan apa? Dengan kain kasa atau kain nyamuk. Lah, kalau nggak ada, kain tipis. Jadi yang penting kalau tutup dengan plastik biasanya masih ada rongga ya kan. Tapi kalau pakai kain tipis lah, kain tipis kita tutup, itu kan rapat dia. Jadi kain itu kan sifatnya jatuh ya. Jadi rapat, itu bagus. Nah, itu untuk teman-teman yang mungkin hanya 1, 2, 3 bak bisa ditutup pakai kain. Tapi kalau misalkan kayak si Malabapis tuh udah lebih dari 30 bak, nggak mungkin kita mau tutup. Oleh sebab itu, caranya dengan mengontrol telur nyamuk setiap pagi atau malam. Jadi kira-kira habis maghrib lah ya, habis maghrib kita kontrol tuh pakai senter. Cepat kok, nggak nyampe 15 menit kita langsung kelihatan tuh telur nyamuknya. Nah, telur ini kita angkat. Kalau teman-teman ingin menetaskan, siapkan 1 bak khusus untuk menetaskan telur nyamuknya. Jadi yang penting dia tidak boleh menetas di bak kultur tersebut. Ciri-ciri telur nyamuk mungkin teman-teman belum tahu, silakan di scroll video kami seminggu atau bulan yang lalu ya. Itu ada, itu sudah kami kasih secara rinci telur nyamuk itu bentuknya seperti apa. Jadi dia kalau baru keluar dari tubuh nyamuk warnanya putih. 1 atau 2 jam kemudian dia akan berwarna hitam. Nah, kita sering kecele di warna hitam ini. Kadang-kadang tidak terlihat. Telur nyamuk ini ngapung di permukaan air. Nah, kita angkat tuh ya. Jangan sampai ada yang menetas, jangan sampai ada yang lolos. Jadi ngontrolnya itu upayakan pagi dan malam. Setelah maghrib tuh biasanya nyamuk juga bertelur di jam-jam tersebut. Pertanyaan berikutnya dari Kang Rizal. Ya, Kang Rizal Iop. Bang, cara mempercepat kutir Moina biar cepat boom, pakainya pakai apa? Oke, Kang Rizal dan teman-teman semuanya, untuk membuat kutu air menjadi boom, itu kita tidak bisa melewati proses. Nggak mungkin kita kultur hari ini, 2-3 hari langsung boom tuh nggak mungkin. Kecuali kalau starter yang teman-teman masukkan misalkan 1 sendok, ya bisa jadi. Tapi segala sesuatu memang harus melewati proses. Jadi kutu air itu pada saat kita masukkan di bak kultur, mereka akan mengalami yang namanya tahap adaptasi. Nah, disitulah kita membutuhkan media tanam. Media tanam ini berfungsi untuk menguraikan senyawa-senyawa organik, kemudian menstabilkan pH, salah satunya ya. Nah, kemudian 1, 2, sampai 3 hari itu biasanya tuh starter yang kita masukkan tuh justru kayak hilang gitu. Sebenarnya tidak hilang, mereka mengalami yang namanya molting atau berganti kulit seperti itu. Dan mereka bisa juga melakukan yang namanya hibernasi di bagian dasar bak. Nah, kita tunggu sampai hari kelima, biasanya itu sudah mulai ada pergerakan sedikit-sedikit ya. Nah, kita jaga terus aerator tetap kita hidupkan pagi dan sore. Sebenarnya kita menghidupkan aerator itu bukan melulu buat kutu air, tapi untuk membantu proses dekomposisi senyawa-senyawa amoniak yang ada di dalam air itu supaya dia mengendap atau terurai gitu lah kan. Dengan masuknya oksigen maka akan diikat oleh oksigen sehingga senyawa-senyawa amonia H2S tidak menjadi racun yang membahayakan bagi si starter yang baru kita masukkan tadi. Nah, kemudian di hari ke-7 biasanya itu sudah mulai kelihatan perkembangannya. Bahkan dia di permukaan tuh biasanya terlihat putih seperti debu. Kalau kita amati seperti infusoria. Nah, sebenarnya itu bukan infusoria, itu adalah larva dari kutu air jenis Moina. Moina ya. Kalau Dapnia tuh seminggu tuh udah kelihatan sebesar-besar apa ya, pangkal jarum atau ujung jarum seperti itu. Nah, untuk Moina biasanya seminggu tuh udah mulai itu kelihatan. Kemudian hari ke-7 ya, hari ke-8 tuh cepat.
cepat. Nah, kita udah boleh melakukan panen. Udah boleh melakukan panen tuh biasanya dari 8 ke 9 ke 10, yaitu kita 3 hari tuh panen tuh. Ambil aja, kalau ada ambil aja, jangan disisa, jangan kalau ada di permukaan ambil. Nanti besok lagi yang di permukaan akan naik, kita ambil lagi. Tapi jangan lupa perbanyak bak kulturnya. Jadi jangan kita panen keasikan lupa memperbanyak bak kultur. Kenapa? Karena karakter daripada kutu air itu ada fase di mana mereka nanti akan menurun, ya kan? Hari ke-7 mulai padat, hari ke-8, 9, 10 panen, hari ke-11 mulai menurun, 12 menurun, 13 menurun. Nah, pada fase menurun ini, kita saatnya memperbaiki kualitas air. Caranya adalah dengan menambahkan 2-3 tutup botol probiotik, terserah mau merek apa aja, mau E4, mau Probio 7, segala macam banyak ya. Nah, kita tambahkan 2-3 tutup botol, kita kasih aerator, dan kita jangan kasih pakan dulu di masa penurunan, biarkan. Nggak bakal mati, walaupun ada sisa 1-2 atau yang terlihat beberapa ekor nggak bakal mati. Biarkan probiotik bekerja, bakteri menguraikan itu senyawa-senyawa toksin, diuraikan dan airnya mulai fit lagi. Biasanya di hari ke-11, 12, 13 ya menurun, hari ke-14 tuh mulai muncul lagi, hari ke-15 mulai muncul lagi, mulai padat lagi, dan hari ke-16 kita udah panen lagi tuh, ambil lagi, dan begitu seterusnya. 2-3 hari menurun lagi, kita perbaikin air lagi, kemudian dia akan muncul lagi. Sehingga kami tuh udah 2 bulan airnya nggak pernah diganti-ganti teman-teman. Ya, terus kita kelola terus. Karena hakikat dari probiotik itu dia akan terus. Nah, kemudian supaya dia cepat ngebum gimana? Cara cepat ngebum adalah suplai oksigen cukup. Pagi dan sore itu wajib kita kasih oksigen. 1-2 jam. Misalkan pagi 2 jam, sore 2 jam. Atau misalkan nggak sempet nih pagi, sempatnya malam, ya nggak apa-apa malam. Siang hari, boleh. Yang penting setiap hari itu harus ada suplai oksigen yang masuk. Kenapa? Karena untuk menjaga supaya kualitas air ini tetap smart, tidak berlendir dan tidak berminyak. Oke, dari aspek oksigen. Kemudian dari aspek pakan. Pakan juga teman-teman harus teratur. Teratur dalam artian seperti ini. Ketika kutu air itu masih sedikit, jangan kasih banyak-banyak. Nanti akan overfeed, ya kan? Kelebihan pakan. Nah, kita kasih sedikit aja, kira-kira 1 gram sampai 2 gram ditaburin aja seperti itu ya teman-teman. Udah mulai padat nih, kita tambah di volumenya dikit. Seperti itu. Upayakan untuk setelah dia padat tuh 3 kali sehari kasih pakan. Tapi kalau awal kultur pagi dan sore aja nggak apa-apa. Nah, kemudian pakan jangan gonta-ganti. Kalau misalkan teman-teman udah memberikan pakan pelet ikan yang digerus, yang dihaluskan, ditaburkan, dan dia cocok, udah jangan diganti lagi. Misalkan hari ini pakai pelet, besok pakai pengli, besok lagi pakai fermentasi air cucian beras, besok lagi pakai green water. Nah, ini yang membuat kutu air tersebut susah untuk beradaptasi. Sama seperti burung, ketika hari ini kita kasih pakan misalkan pelet warna kuning, 3 hari kemudian langsung kita kasih pakan yang warna hijau, walaupun mereknya sama, dijamin burung akan mati. Dia stres, karena dia harus mengadaptasi kembali. Jadi kalau udah cocok dengan satu jenis pakan, udah jangan digonta-ganti. Kalau misalkan, pertumbuhannya kurang bagus, ya sabar aja. Jadi setiap bak kultur tuh nggak sama. Kami mengkultur langsung 20 bak, itu nggak sama. Ada yang 5 hari udah padat. Ada yang 7 hari, ada yang 8 hari ini baru padat. Gitu loh kan. Ada sampai 9 hari biasa-biasa aja, tapi ada. Biarkan saja. Sampai tiba masanya, nanti dia akan mengalami yang namanya grafik pertumbuhan yang signifikan. Nah, di saat itulah dia udah merah, kemudian gendut-gendut tuh kutu airnya, padat gitu. Ketika kita center langsung penuh di permukaan bak sampai merah, saat itu kita sikat aja. Kasih tuh ke ikan, sikat lagi, besoknya kasih lagi, sikat lagi. Sampai terlihat dia menurun. Wah, menurun nih, jangan kasih pakan dulu. Gitu. Oke, teman-teman. Sebagian besar pertanyaan dari teman-teman udah kami jawab ya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang kami tandai dan sengaja kami jawab melalui konten video ini. Tujuannya supaya kita bisa mengulas. Jadi kalau hanya dijawab di sini mungkin kurang panjang lebar ya jawabannya. Tapi di sini kami coba mengulas. Oke, apakah masih ada? Cara mencegah nyamuk udah dijawab ya teman-teman tadi. Bang, saya nanya merek bakteri PSB. Bakteri PSB itu banyak sekali teman-teman mereknya ya. Ada yang langsung dia PSB, ada yang oksigen, ada yang fotosintesis, macam-macam lah. Kalau teman-teman pengen beli bakteri PSB ya, itu di Allshop banyak sekali. Tinggal masukkan kata kunci bakteri PSB itu udah keluar. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Kang Idul Syawaludin.
Itu Kang Idul Sawaludin dan Hana Juli. Hana Juli itu pertanyaannya sama. Bang, kalau tanpa aerator, kultur kutu air bisa nggak? Oke. Ketika teman-teman mengkultur kutu air di kolam tanah, tanpa aerator nggak jadi masalah. Iya kan? Kenapa? Karena sifat daripada tanah bagian dasar, dia akan menguraikan senyawa-senyawa organik dekomposisi secara anaerob maupun aerob, ya. Tergantung ketersediaan oksigen. Tapi ketika kita mengkultur di wadah plastik, di bak atau di kolam terpal, kami ingin katakan aerator itu adalah merupakan komponen yang wajib. Ya, tidak bisa tidak. Kenapa? Karena kan makhluk hidup tuh butuh oksigen untuk bernapas, untuk berkembang biak, ya kan? Dan bakteri-bakteri di dalamnya itu kan bakteri aerob yang kita masukkan melalui media tanam, probiotik. Itu juga butuh oksigen, ya kan? Apabila tidak ada aerator, lah oksigen masuknya dari mana? Teman-teman memaksakan untuk tidak pakai aerator bisa sebenarnya, tapi 3 hari sekali air harus diganti. 3 hari sekali ganti, 3 hari sekali ganti, minimal dikurangi 25% lah. Tambah dengan air baru. Seperti itu, kan repot. Alangkah gampangnya kita hanya modal 30.000 beli aerator paling murah, plus batunya itu habis 40.000 lah. Bikin cabang-cabang tuh, satu aerator bisa untuk 4 bak. Beres urusan. Aerator tuh kan bukan sesuatu yang mahal. Kalau misalkan harganya nyampe 1 juta, ya oke lah. Ini paling 30.000 aerator. Mungkin, oh tembang, belinya susah nih. Nggak mungkin, zaman sekarang tuh nggak ada susah. Tinggal download saja aplikasi Allshop, ya. Salah satu, apa mau Lazada, kayak mau Shopee, mau Tokopedia. Teman-teman tinggal masukkan, beli aerator, COD, dan ntar ke rumah 40.000 tuh kita bayar. Beres teman-teman. Oke, aerator bukan sesuatu yang susah. Dan sekali kami jawab, aerator adalah komponen yang wajib. Apabila tidak pakai aerator, 3 hari air sudah berlendir dan berminyak. Kutu air sudah tidak smart. Ya, makanya kita pagi dan sore harus aerator terus. Oke teman-teman, demikian video ini. Mudah-mudahan jawaban kami terhadap beberapa pertanyaan yang kami tandain itu bisa memberikan masukan buat teman-teman semua yang menonton video ini. Dan kami akan terus mengulas seputar kutu air dan seputar pakan ikan hias ini ya. Mudah-mudahan nanti kita akan mengulas hal-hal yang lain seperti misalkan cacing sutra dan segala macam. Tapi kami ingin membahas satu tema itu benar-benar secara detail. Kami nggak mau pindah tema dulu sebelum pembahasan kita tuh benar-benar luas jawabannya. Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.